Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi, saya ingin membawakan materi singkat ya tentang fenomena apologetika, dan kita akan pointer kepada salah satu fenomena apologet yang ada di tanah air, yaitu tentang EDIS TV. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk berdoa dulu teman-teman sebelum saya membawakan materi ini. Bapak, kami bersyukur untuk bisa kembali lagi live streaming di TikTok. Roh Kudus tolong kami sehingga materi yang sederhana yang kami sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak saja to enlarge our perspective and paradigm and knowledge about you, God, tetapi juga help us how to maintain our character to be a good Christian, untuk menjadi orang Kristen. Roh Kudus tolong kami sehingga materi ini dapat berguna, teman-teman yang menonton juga dapat menjadi berkat bagi mereka. Berikan hikmat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat di atas, judulnya adalah fenomena apologet ya teman-teman. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk kepada sosok pribadi yang fenomenal, saya ingin sampaikan bahwa yang menjadi trigger buat saya untuk membuat live streaming ini, tadi malam saya masuk di kumalnya sang penggugat kalau tidak salah, atau sang apologet di situ, dan kemudian saya diberi kesempatan sekitar 6 menit untuk menyampaikan perspektif saya tentang EDIS TV ya, sebagai sebuah fenomena apologetika. Tentunya saya menyampaikan ada 6 hal perspektif saya yang baik tentang EDIS TV. Nah, sebelum kita mau membahas sosok pribadi yang fenomenal ini, saya mau mengajak kita supaya kita punya kerangka, kita punya a good perspektif tentang teologi itu, tentang apologet itu sendiri. Nah teman-teman, tentunya Alkitab itu menjadi dasar fundamental kita untuk kemudian bernalar, untuk kemudian sebagai mirror, sebagai kaca untuk kita melihat bagaimana dasar Alkitabiah untuk berapologet. Nah teman-teman, kita bisa lihat di dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan ya yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Jadi 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Point of view teman-teman, point of view dari dasar Alkitabiah untuk apologetika ini, yang pertama adalah Kristus sebagai pusat ya, sebagai pusat pemberitaan, pusat pembelaan, bukan kemenangan debat dan juga bukan ego. So the first point adalah Christ Jesus be a center for our apologetics. Jadi Kristus menjadi pusat dari apologetika yang kita lakukan. Nah, apologetika sendiri secara sederhananya adalah kita memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta mempertanggungjawabkan iman kita, dan juga kepada orang yang bukan Kristen, dan juga kepada tentunya orang Kristen juga. Nah, bagaimana memberikan pertanggungjawaban itu adalah dengan cara kita berargumentatif ya. Berargumentatif, memberikan jawaban, memberikan pembelaan dengan memperlihatkan argumentatif narasi kita tentang iman kita. Yang kedua adalah kita bersiap atau mempunyai kesiapan untuk memberikan jawaban. Nah, kesiapan untuk memberikan jawaban ini, maka kita butuh yang pertama spiritual sharpness, discernment yang tajam, dan kita butuh penalaran logis ya, pengetahuan. We have a proposition ya, presupposition as a Christianity, fulfill our knowledge about our faith, sehingga kita memiliki kesiapan untuk memberikan jawaban kepada orang-orang, especially outside the Christian, that they ask about our faith ya, tentang iman kita. Dan yang ketiga adalah sikap lemah lembut dan hormat, bukan untuk menyerang atau arogan.
Saya lebih cenderung kepada sebuah posisi di mana kita tidak saja memenangkan argumen debat dengan dalil, fakta, dan lain sebagainya, tapi juga memenangkan hati daripada orang yang menuntut kita untuk memberikan pertanyaan atau the people, the men that who outside the Christian, they ask us about our faith. Ya, jadi itu inti ya dari dasar teologis 1 Petrus 3 ayat 5 tentang bagaimana dasar Alkitab, bagaimana kita berapologet ya. Yang kedua adalah apologet bukan sekedar kita membela standing to defend our faith, tetapi juga kita menunjukkan kebenaran Injil, show the truth of gospel. Kemudian yang kedua adalah kita menghancurkan benteng pemikiran yang menentang Allah. Sebab Korintus berkata semua kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Standing in our faith, we destroy semua kubu-kubu tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada beberapa prinsip Alkitabiah untuk berapologet dengan benar. Yang pertama, teman-teman, adalah berpusat pada Kristus. Jadi tujuan akhir berapologet adalah membawa orang kepada Tuhan Yesus, bukan hanya meyakinkan secara intelektual. So our purpose to defend our faith in Jesus Christ adalah to bring people to know about the Jesus Christ, to believe to Him. Jadi orang meyakinkan orang bukan saja secara intelektual kepada Kristus, tapi meyakinkan tujuan akhir, muara akhirnya adalah membawa orang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, seorang apologetika harus menguasai firman Tuhan secara biblika. Karena itu penting sekali bagaimana seorang apologet itu punya dasar-dasar biblika yang baik. Penguasaannya akan doktrin-doktrin pokok itu iman Kristen, misalnya kristologi, ya, itu dikuasai, soteriologi itu dikuasai dengan baik sehingga dapat membela iman, mengerti teologi dasar, ya, menguasai firman Tuhan, hafal dan pahami konteks yang digunakan. Jadi jangan asal kutip, ya, mengerti teologi dasar, memahami doktrin penting seperti Tritunggal, inkarnasi, keselamatan, dan lain-lain. Kemudian peka terhadap lawan bicara, sesuaikan jawaban dengan latar belakang dan pemahaman bicara. Nah, seringkali ketika orang berapologet itu mereka melupakan 3 hal penting, ya, the 3 important element how to defend our faith, ya, that we call apologetics. Yang pertama adalah seseorang harus mengerti tentang pendekatan biblika, pendekatan historis, ya, pendekatan sosial, pendekatan antropologi, dan lain-lain sebagainya. Nah, pendekatan ini akan membuat kita itu punya endless perspektif, ya. Misalnya kalau menjelaskan kekristenan berkaitan dengan sejarah, maka kita harus punya konteks literasi sejarah yang memadai. Tentang konteks antropologi, maka kita harus menguasai antropologi itu dengan baik. Ada aspek epistemologi dan kemudian aspek ontologi, how to explain and to defend our faith, ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, secara singkat yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian itu hal-hal yang hal-hal yang kita gunakan bagaimana untuk kesiapan kita untuk bagaimana berapologet dengan baik. Kemudian kita mempelajari, saya lihat ada sekitar 5 topik utama, ya. The first 5 important topics ketika seseorang itu berapologet. Yang pertama tentang eksistensi Allah itu sendiri, the existence of God. Ini yang sering ditanyakan oleh orang-orang di luar Kekristenan, polemikus Muslim, yang mereka bertanya tentang apakah Allah itu ada. Ini kan tentang eksistensi Allah, the existence of God. Nah, the same question juga yang ditanyakan oleh orang ateis, ya. Pertanyaan tunggal ateis itu atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan adalah, this God still exists? Apakah Allah tetap eksis? Ya, itu pertanyaan yang kita harus pelajari bagaimana how to answer the question, ya. Yang kedua adalah mengapa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ya. Jadi inilah yang selalu diperdebatkan, ditanya berulang-ulang kepada para apologet. Yang ketiga adalah apakah Alkitab bisa dipercaya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di video-video saya, itu bisa scroll dari saya menjelaskan juga tentang 6 sifat kanonik Alkitab. Yang pertama adalah sifat otoritatif. Kenapa? Karena
Alkitab yang tulis itu adalah para rasul, para nabi, yang artinya the man that who is influencing by divine spirit. Jadi supaya selaras dengan yang dikatakan di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 pasagrafe Theopenitos kayo Filimos pros das kalian pros epernotosin ten dio kayo sunge, teman-teman. Jadi yang menulis Alkitab adalah para nabi, but inspiring by the Spirit of God. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diragukan, bahkan orang agnostik sekalipun yang mengajukan pertanyaan ketika berapologetika, apakah Alkitab bisa dipercaya? Mengapa? Kemudian yang berikut adalah, kalau Allah itu baik, mengapa harus ada penderitaan? Is God is good? Why there is a sufferings? Nanti teman-teman bisa lihat, saya akan menjelaskan tentang beberapa teolog dalam pendekatan-pendekatan mereka. Misalnya salah satunya teolog yang sangat terkenal yang berapologetika cukup baik adalah Ravi Zacharias. Beliau udah meninggal, salah satu apologet dunia terkenal namanya Ravi Zacharias. Dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang luar biasa, when God does not make sense, ketika Allah tidak dapat dimengerti. Ketika kita melihat all the circumstances, all the problems, struggle around us, dan kita kemudian melihat sufferings, dan kemudian kita bertanya, why there is a suffering? We have a good God. Kita punya Allah yang penuh baik, kasih, kindness. Dan kemudian mengapa nih penderitaan ada? Nah, ini topik-topik utama yang seringkali ada ditanyakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam kumal-kumal apologet, ya. Dan kemudian bagaimana kita menjawab tuduhan tentang iman Kristen, tentang Trinitas, tentang neraka, surga, dan lain-lain sebagainya. Jadi perspektif ini harus kita siapkan kalau kita mau menjadi seorang apologet. Kemudian kita bisa menggunakan logika dan bukti. Apologet Kristen itu boleh menggunakan filosofi, ya, sains dan sejarah, asalkan tidak menggantikan the higher position, ya. First position is the gospel. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan filosofi, sains, dan sejarah karena Allah memberikan kepada kita penalaran deduktif, rasio. Jadi how to defend our faith use oleh instrumen, tapi tidak menggantikan posisi gospel sebagai the first top, ya, posisi pertama. Nah, kemudian contohnya adalah kita bisa menggunakan argumentasi kosmologis, dari argumentasi sebab akibat, kemudian argumentasi moral, asal usul moralitas, kemudian juga kebangkitan Yesus sebagai bukti utama Injil, teman-teman. Lalu kemudian kita bisa berlatih diskusi dan tanya jawab. Beberapa tahun yang lalu, sebelum ada sekitar 3, 4, 5 tahun lalu, sebelum hari ini fenomena apologet ini ada, saya melatih anak-anak saya untuk berdebat, anak-anak di panti asuhan yang saya pimpin, itu untuk berdebat. Bagaimana berdebat? Jadi mereka mempunyai critical thinking yang bagus. Critical thinking itu bukan saja menjawab, tapi kemudian bertanya. Itu yang penting, banyak bertanya. Yang paling penting sekali. Karena itu kita bisa buat simulasi-simulasi pertanyaan, lalu kita melatih menjawab. Karena itu penting bagi kita, seorang yang mau terlibat dalam apologet itu belajar prinsip dengarkan dulu, baru menjawab, sehingga kita mengetahui, memamabiak pertanyaannya, mengetahui maksud dan tujuan pertanyaannya, supaya not outside the context, teman-teman. Jadi itu hal-hal yang perlu, bagaimana pemahaman kita tentang apologet. Kemudian hal-hal umum ketika kita berapologet, teman-teman, adalah kita harus menghindari namanya argumentum ad hominem. Banyak sekali jenis argumentum ad hominem, strawman, logika falasi, dan lain-lain. Karena kita ketika berdebat berdasarkan prinsip 1 Petrus 3:15, maka kita tidak saja berdebat, berdiskusi, berapologet untuk memenangkan pikirannya orang, tapi juga memenangkan hatinya dia. Karena the main focus adalah bring, ya, the opposite, orang ini yang berlawanan dengan kita ini, bring him or her to Christ, to know about Christ, to receive Christ as a Lord, as a personal God dalam hidupnya, teman-teman. Itu jadi akhirnya apologet yang terakhir, apologet itu menjadi sebuah kesaksian hidup, the living testimony as a Christianity, as a Christian. Jadi bagaimana mencerminkan, karena dalam Matius 5:16, demikianlah hendaknya kamu terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa
di surga. Jadi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang asertif untuk bisa menjelaskan uh, how to defend our faith ya terhadap berbagai tuduhan dan serangan. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah helikopter view ya, sebagai sebuah helikopter view, sebagai sebuah pengantar bagi kita. Nah, mari kita lihat hal-hal yang ingin saya bahas dalam pelajaran kita kali ini. Jadi fenomena apologetika di Indonesia ini secara umum bahkan dunia adalah sebenarnya sebuah respon ya, respon Kristen untuk kita mempertahankan to defend our faith itu secara rasional, kemudian secara biblika, dan ini penting bagi kita. Jadi kita hidup di dunia yang semakin plural, skeptis, dan seringkali antagonis terhadap kepercayaan Kristen. Nah, yang hari ini saya live streaming ini sebenarnya triggernya adalah tadi malam saya itu berdiskusi masuk dalam sebuah kumal, kalau tidak salah apologet atau sang apologet atau apologet TikTok atau apologet TikTok, saya lupa, penginjil TikTok atau sang apologet, itu nama akunnya saya lupa. Tapi kemudian saya diberikan 5 menit ya, saya diberikan 5 menit itu untuk mengemukakan pendapat saya, dan saya mengemukakan presuposisi saya yang argumentatif, kemudian yang baik dalam bagaimana cara saya melihat fenomena seorang Edis TV. Nah, mari kita lihat teman-teman, kita lihat bahwa fenomena apologet di Indonesia dan di dunia. Yang pertama kita lihat secara global, teman-teman. Kalau secara global kita teman-teman bisa lihat seperti Christian Prince ya, yang hari ini sampai hari ini tidak ada satupun debaters di luar Kristen yang dapat menandingi Christian Prince, dan itu menjadi fenomena tersendiri sampai hari ini ya. Jadi di dalam kemudian kita bisa lihat ada Raffi Sakarias almarhum, kemudian ada banyak apologet-apologet di dunia barat lainnya. Ini berkaitan dengan apa? Meningkatnya tantangan intelektual terhadap iman Kristen. Apalagi hari ini kalau teman-teman lihat itu ChatGPT is easy for us, apalagi dengan kita punya handphone. Jadi kita bisa mengetik di ChatGPT, Perplexity, dan lain sebagainya. AI kemudian untuk meminta jawaban. Nah, tetapi juga di sini kita bisa melihat bahwa meningkatnya tantangan intelektual terhadap iman Kristen. Nah, bagaimana orang Kristen sendiri itu berdiri di tengah-tengah dunia yang disruption ini, kemudian how to defend their faith, dan bagaimana mempertahankan iman Kristen. Dan di dunia Barat, apologet itu muncul untuk menjawab kritik ateisme yang baru atau new atheism. Ya, seperti yang diusung oleh, kalau teman-teman lihat, diusung oleh Richard Dawkins ya, oleh Richard Dawkins. Saya ingat dalam sebuah kelas doktoral yang saya ikutin ketika kuliah S3 itu, kita bahas juga tentang Richard Dawkins ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu bagaimana tentang teologi-teologi penciptaan di situ. Kemudian ada Christopher Hitchens dan lain-lain. Ini kita tentang Colloquium Biblica, New Testament, dan kemudian Old Testament. Dan Richard Dawkins ini sangat terkenal sekali di kalangan bukunya di kalangan scholars ya teman-teman. Nah, tokoh-tokoh seperti William Lane, Craig, Raffi Sakarias almarhum, atau Alistair McGrath itu tampil sebagai juru bicara apologetika rasional. Nah, bagaimana mereka menggunakan pendekatan filosofi, histori, biblika, science, how to defend the Christianity faith. Bagaimana untuk defense menggunakan logika, fisika, dan lain sebagainya, bahkan moralitas, itu untuk tampil menjadi juru bicara, kemudian membela iman Kristen. Nah, kita bisa melihat antara perpaduan antara filosofi, ilmu, dan teologi. Ini sangat penting bagi seorang apologet. Jadi seorang apologet tanpa dia punya pendekatan sosial, bagaimana melihat pendekatan sosial, bagaimana melihat pendekatan budaya, pendekatan histori, pendekatan antropologi, dan lain sebagainya, maka dia akan bisa meledak dan marah. Dia tidak bisa berdiri untuk menjawab tantangan yang datang kepada dia sebagai seorang Kristen, how to defend his own faith ya, kepada orang-orang di luar Kristen. Nah, perpaduan antara filosofi, ilmu, teologi, dan lain-lain. Jadi apologetika itu
apologetika modern itu tidak hanya mengutip Alkitab. Nah, jadi apologetika modern itu tidak hanya mengutip Alkitab, the modern apologetics, jadi tidak hanya mention or refer to the biblical verses, tapi juga memakai logika, ya, penalaran deduktif, ya. Coba teman-teman bayangkan dengan cara Tuhan bagaimana Rasul Paulus, seorang yang lulus dari the School of Raban itu, atau kita bilang Yeshiva, itu di dalam Hebrew education itu ada 4 level pendidikan, dan yang paling terakhir itu adalah sekolah untuk menjadi para rabi, the son of Torah, ya teman-teman. Nah, Rasul Paulus itu murid dari seorang yang paling pintar bernama Gamaliel. Jadi ayah Gamaliel itu adalah Hillel, itu adalah pendiri STT pertama di Yerusalem, orang yang hidup sesama dengan Tuhan Yesus. Selain Rabi Hillel ada Rabi Semaya juga yang hidup sesama. Jadi dua rumah Torah ini adalah yang sangat terkenal di zamannya. Nah, Paulus itu sangat pintar, bukan saja penguasaan bahasa Yunani, bahasa Gerika, Yudeo-Grik dan lain sebagainya. Dia paham sekali dengan pemahaman yang memadai tentang Yudaisme sebagai akar dari kekristenan, dan dia tidak mungkin salah. Dia menguasai segala sesuatu. Nah, kalau teman-teman lihat, dia juga memiliki pendekatan tentang the law of Romans, bagaimana dia melakukan pledoi ketika dia dianiaya. Dia melakukan pendekatan itu dengan cerdik sekali sebagai seorang Roman citizenship saat itu, dan melakukan pembelaan. Nah, teman-teman, jadi orang Kristen atau apologet yang berapologet di media sosial, di YouTube, di TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain, tidak hanya mengutip Alkitab, tapi juga dapat memakai logika, memakai sains, historis, filsafat, dan moral. Karena itu seorang apologet harus enlarge perspektif, ya, enlarge and increase the knowledge. Karena kita akan menghadapi pertanyaan tentang moral. Nah, kalau menghadapi pertanyaan tentang moral, kita bukan saja menjawab dari Alkitab, tapi kemudian kita menjawab dari perspektif moral, pendekatan moralitas. Ketika kita ditanya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak saja the theological question, tapi juga itu tentang the philosophy question. Bagaimana kita melakukan pendekatan filosofi untuk menjawab pertanyaan filosofi. Kemudian ada the historical question. Bagaimana kita menggunakan juga pendekatan historical untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan historical. Kemudian ada sains. Kita juga menggunakan pendekatan sains untuk menjawab pertanyaan sains, karena tidak melulu orang yang masuk di kumal apologet itu pertanyaannya tidak melulu saja merujuk ke biblika, merujuk kepada Alkitab, tapi juga kita bisa menjawab bagaimana Bible itu memiliki similarity dan paralelitas dengan logika, sains, sejarah, filsafat, dan moral, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Lalu itu konteks global. Nah, kalau kita lihat kembali di konteks Indonesia, maka kita akan menemukan konteks pluralisme dan agama mayoritas, ya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa di Indonesia adalah negara republik, negara demokrasi, bukan negara Islam, tetapi negara demokrasi yang berbentuk republik, tetapi mayoritas agamanya adalah Muslim. Agama yang terbesar di bangsa ini adalah Muslim, tapi negara ini bukan negara Muslim, bukan negara agama. Yang itu yang harus dipahami, ya. Nah, kita lihat di Indonesia apologetika itu sering berkaitan dengan hubungan antar agama, relasi interreligion yang sekarang studinya sudah banyak dipelajari. Misalnya teman-teman Kristen yang belajar ke Muhammadiyah, IAIN, dan lain sebagainya. Saya lihat di kampus kota kelahiran saya di Ambon, itu ada doktor yang Muslim, dia belajar tentang teologi, jadi doktor di situ di Universitas Kristen Maluku, tapi dia latar belakangnya seorang Muslim. Ini hal yang bagus. Jadi ada interreligion. Nah, jadi ada studi interreligion juga, bagaimana para teolog Kristen bagaimana untuk mendapatkan beberapa SKS tentang Islamologi, mereka belajar tentang Kristenologi, mereka juga belajar. Dan kebutuhan
menjawab tuduhan terhadap iman Kristen, teman-teman. Jadi khususnya di kelompok Islam, apologetika atau anti Kristen. Nah, munculnya platform digital Kristen, banyak apologet Kristen itu memakai YouTube, TikTok, Instagram untuk mengajar, jadi berdialog bahkan berdebat. Ini menandai adanya generasi baru apologet yang lebih aktif di ranah publik. Jadi berapologet itu tidak selalu ada jenis apologet, ada yang dia berapologet tapi dia lebih lembut, dia mengajar ya, how to enlarge perspektif dan lain sebagainya. Dan saya ada di konteks itu. Kemudian ada yang memang straight to the point, berapi-api, bersemangat dan lain sebagainya. Nah teman-teman, itu pandangan atau fenomena apologet di dunia dan apologet di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat teman-teman dalam live streaming tadi malam di sebuah kumal Kristen, sang apologet atau apologet penginjil apologet begitu, atau penginjil TikTok, itu saya diberikan kesempatan 6 menit. Saya ada rekamannya, saya memberikan 6 menit kalau tidak salah untuk memberikan ada sekitar 5 poin bagaimana perspektif saya tentang tentang Edis TV. Nah, karena itu saya mau secara akademis ya, secara akademis itu mau menyampaikan ada 5 ciri-ciri utama Edis TV supaya teman-teman tidak saja mengikuti Edis TV tapi kemudian mengenali ada 5 ciri utama yang setiap kali kita menonton live streaming atau video-video offline-nya Edis TV. Yang pertama teman-teman itu adalah yang Edis TV sampaikan itu selalu berbasis kutipan asli. Nah ini, jadi sering memakai tafsir dan sumber Islam sendiri untuk membantah klaim tertentu, karena memang Edis TV punya background, punya latar belakang Muslim dan yang kemudian lock out dan lock in menjadi Kristen. Jadi dia punya background perspektif yang memadai tentang Islam, dan ini menolong dia bagaimana ketika dia berdiskusi, berdebat, dia menggunakan basis kutipan asli ya. Artinya kutipan asli yang langsung dia kutip dari Al-Quran, dan kemudian dia kutip juga dari hadis ya, tentunya hadis-hadis yang sahih seperti hadis Muslim, hadis Al-Bukhari dan lain-lain sebagainya. Kemudian gaya retoris yang kedua secara umum adalah ciri utama Edis TV itu adalah retoris. Jadi dia menggunakan kritik dan kemudian gaya debat terbuka. Dan ini sangat menarik bagaimana kita melihat fenomena seorang Edis TV menampilkan gaya retoris yang tentunya kita bisa belajar dari Edis TV. Bagaimana yang pertama dia berbasis kutipan asli, paham karena memang dia punya background Muslim, dan kemudian lock out, lock in menjadi Kristen, dan pengalaman dan kemampuan dia itu digunakan untuk berapologet. Jadi dia menggunakan kutipan asli, jadi orang tidak dapat membantah apa yang disampaikan. Yang kedua, gaya retoris. Yang ketiga adalah pembelaan terhadap Alkitab dan Yesus secara teologis dan historis. Nah ini yang penting karena ada teologi dan historisnya, karena Edis TV harus juga sebagai seorang apologet punya perspektif itu bagaimana tahu menggunakan pendekatan historis dan pendekatan teologis, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat historis yang memang harus dijawab secara historis. Ada pertanyaan-pertanyaan filosofi yang memang harus dijawab secara filosofi. Ada pertanyaan-pertanyaan etik dan moralitas yang perlu dijawab dengan pendekatan moralitas. Ya. Memang kita akan menjawab juga dengan basic data dalil Alkitab, tapi ketika kita bisa punya mindset, dan ketika kita menangkap pertanyaan orang itu lalu kemudian kita melihat orang ini dia pertanyaannya lebih arahnya ke pendekatan historis, maka kita menggunakan pendekatan historis to defend our faith, seperti itu. Dan kemudian yang berikut adalah Edis TV itu dia berdialog dan debat terbuka ya, dia dialog. Jadi seringkali menyambut tantangan dari pihak lain, dia open ya, tidak menutupi
dia menyampaikan secara terbuka, ada apa adanya, orang dapat melihat, di seluruh dunia dapat melihat debat yang berlangsung baik secara online, entah di TikTok atau di streamingkan di YouTube ataupun di offline di channel-channelnya dia. Jadi itu ciri utama ya teman-teman, ciri utama dari seorang Edis TV. Saya merangkumnya dalam 5 poin ciri. Yang pertama, berbasis kutipan asli karena memang punya pemahaman yang memadai tentang Islam, penguasaannya terhadap Al-Quran dan hadis, baik hadis yang sahih, yang Muslim, Al-Bukhari dan lain-lain. Ya, kemudian gaya retoris kritik yang tajam, gaya debat yang terbuka, kemudian pembelaan terhadap Alkitab teman-temannya, dan Yesus secara teologis dan historis, dia paham sekali. Jadi menggunakan pendekatan teologis dan historis. Yang ketiga adalah debat terbuka. Dan yang keempat, mengungkap isu-isu teologis yang memang jarang diangkat oleh gereja. Nah teman-teman, itu adalah 5 ciri umum. Nah sekarang saya ingin menyampaikan 5 hal baik mengapa orang Kristen di TikTok itu harus mendengarkan Edis TV. Ya, kita berdoa buat Edis TV, ini adalah sebuah fenomena, dan kita berdoa supaya lewat pelayanan-pelayanan yang Edis TV lakukan, itu dapat membawa orang-orang, especially outside the Christian, to know about God, and also they receive Jesus Christ as a personal Savior, personal God in their own life. Ya, teman-teman. Nah, 5 hal baik yang harus kita dengarkan dari Edis TV. Yang pertama, Edis TV itu membuka wawasan teologi dan apologetik. Jadi Edis TV membuka wawasan teologis dan apologetik. Edis TV mengajarkan banyak orang Kristen tentang bagaimana iman mereka bisa dipertahankan dengan argumen kuat, bukan sekedar dogma. Jadi seorang Kristen, tadi saya bilang di atas, itu harus menggunakan rasio to defend. Jadi harus kuat secara retoris, harus kuat secara pemahaman, knowledge-nya harus diisi dengan pengetahuan dasar teologis, punya argumen yang kuat. Jadi bukan sekedar dogma ya yang kita sampaikan. Yang kedua adalah Edis TV menyediakan bahan diskusi dan penelitian lanjutan. Nah kita lihat video-video Edis TV ini sering menyertakan kutipan-kutipan sumber primer, sehingga bisa menjadi bahan studi apologet atau teologi perbandingan agama, teman-teman. Kalau di studi-studi interreligion itu kita bisa belajar. Nah, kebetulan di kelas master teologi saya itu kita belajar, dan di Tuhan saya dapat nilai A karena dosen saya dia ngajar di Universitas Sunan Kalijogo dan IAIN di Jogja, itu tentang pluralisme beragama. Saya sendiri di Ambon itu saya sekolah di sekolah muslim, jadi di kampung saya namanya Alang, di samping kampung saya itu namanya Wakasi, 100% desa muslim, dan saya satu-satunya murid Kristen di situ. Jadi saya punya latar belakang pemahaman tentang muslim itu. Nah teman-teman, jadi yang ketiga adalah Edis TV menjawab serangan terhadap Kristen secara terbuka. Jadi ada banyak fitnah atau tuduhan terhadap iman Kristen dijawab dengan cara yang tidak malu-malu. Jadi dia spontan ya, yang sering tidak dijawab secara terbuka di mimbar gereja. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau tuduhan terhadap iman Kristen yang seringkali diajukan oleh orang-orang di luar Kristen, Muslim, bahkan ustadz, penyerangan terhadap kekristenan itu seringkali tidak dijawab secara terbuka di mimbar, karena ada alasan juga. Misalnya alasannya adalah penghinaan agama lah dan lain sebagainya. Nah, penistaan agama ini kan, undang-undang penistaan agama ini kan sebenarnya merugikan orang Kristen paling banyak ya. Nah, kalau orang Kristen membalas dan lain-lain sebagainya, kemudian ada terjadi pelaporan dan faktanya memang sudah banyak apologet yang lebih dari 1 orang yang di penjara. Karena itu video-video Edis TV itu menjawab serangan terhadap kekristenan secara terbuka melalui live streaming yang memang seringkali tidak dijawab secara terbuka di dalam mimbar gereja, karena memang di mimbar gereja ya disampaikan firman Tuhan kepada umat ya. Dan berikut adalah Edis TV itu memberi keberanian bagi orang Kristen untuk berdiri teguh. Ini hal-hal baik yang saya
lihat dari apa yang disampaikan. Nah, banyak orang Kristen yang merasa takut untuk berdialog dengan orang dari agama lain, khususnya Muslim, dan menjadi lebih berani karena ada pemahaman dan amunisi argumen. Nah, Edis TV menolong orang-orang Kristen juga, atau mungkin para murtadin yang dulunya dia Muslim, lalu kemudian kemudian jadi Kristen, lalu kemudian ingin menginjil, ya banyak-banyaklah nonton Edis TV ya Edis TV untuk apa? Sehingga punya pemahaman dan amunisi argumen yang memadai, karena teman-teman, para penanya atau penanya atau orang-orang yang Muslim ini, mereka ketika berdebat dengan orang Kristen, teman-teman harus tahu ini important point. Pentingnya adalah bahwa mereka punya circular argumen. Circular argumen itu bulat begini. Jadi pertanyaannya itu muter aja gitu. Mau siapapun dia, teman-teman. Siapapun dia, ketika mereka masuk di kumal-kumal Kristen, saya udah lihat itu circular argumen dan circular question. The same question ditanya berulang-ulang, muter di situ. Ya. Sementara kekristenan itu dia tidak sirkuler, tapi dia naik ke atas terus. Jadi, dan teman-teman bisa lihat di video YouTube saya, itu adalah judulnya Roy Ideologi. Itu bagaimana saya membuat sebuah video belasan menit tentang superioritas Kristen di dalam menjawab tantangan. Teman-teman bisa cari di video di YouTube Roy Ideologi TV. Teman-teman cari, klik di situ tentang bagaimana saya membuat video dengan judul live streaming itu, dengan judul sebuah video pengajaran tentang superioritas Kristen dalam menjawab tantangan dan tuduhan. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, itulah adalah keberanian. Jadi banyak orang Kristen merasa takut berdialog dengan orang lain, tetapi Edis TV memberikan pemahaman dan amunisi argumen. Kita terus berdoa, Tuhan pakai, ya luar biasa. Yang berikut adalah, dengan menonton Edis TV maka kita itu dapat melatih critical thinking dan filter spiritualitas. Nah, ini teman-teman, critical thinking. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam terhadap teks dan argumen lawan, Edis TV mendorong pendengarnya atau followersnya, fans lah seperti gitu, untuk berpikir lebih kritis dan tajam dalam iman. Nah, ini yang penting. Nah, karena itu dalam beberapa video saya udah ada buat video, teman-teman bisa lihat juga bagaimana orang Kristen itu harus punya critical thinking. Nah, di dalam proses hermeneutika itu critical thinking itu perlu, ya, sehingga bagaimana kita bisa melakukan eksposisi pada teks, ya, hermeneutika pada teks. Nah, karena itu kalau teman-teman lihat bagaimana simple hermeneutics yang paling sederhana yang harus orang Kristen pelajari, simple hermeneutic yang paling sederhana menggunakan 5W and 1H, yaitu satu how, what, where, when, who. Ketika kita membaca Alkitab satu pasal kemudian ayat, baru konteks, lalu kemudian satu how. Nah, itu simple hermeneutics, teman-teman. Jadi critical thinking itu adalah lebih banyak kepada bertanya, ya, bukan menjawab. Lebih banyak kepada bertanya. Jadi satu topik itu bisa ratusan pertanyaan, nanti kalau begini, dan lain sebagainya. Nah, jadi Edis TV kalau teman-teman lihat, memang dia tidak bilang itu critical thinking, tetapi yang dia lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang, nah, di dalam ilmu berdebat, ilmu berdiskusi itu kita ada hanya dua pertanyaan, yang ingin ada banyak, tapi satu, yang pertama adalah pertanyaan anagram. Ya, pertanyaan anagram itu yang seperti anak panah, sharpness, tembus langsung. Yang kedua, itu adalah pertanyaan diagnostik, teman-teman. Pertanyaan diagnostik ini juga tidak kalah hebat dengan pertanyaan anagram. Jadi pertanyaan diagnostik itu membuat sampai kita mendiagnostik sebuah ketika saya mengajukan pertanyaan diagnostik, maka orang yang menjawab itu dia harus mendiagnosa pertanyaan saya dan dia tuh menjawab secara detail. Jadi itu seperti dokter gitu. Dia mendiagnosa. Karena itu perlu sekali seorang apologet, dia punya pendekatan, memahami bagaimana punya pendekatan historis, pendekatan sosial, pendekatan antropologi, dan pendekatan lain. Nah, orang-orang yang berdebat ini, kalau tidak, yang suka bertanya, berdebat, dan jadi apologet, kalau tidak punya
pemahaman yang memadai dan menggunakan pendekatan, misalnya pendekatan epistemologi, antropologi, sosial, sejarah, sains, filosofi dan lain-lain, dia akan gagal untuk menjawab dan akan jadi debat kusir dan lain sebagainya. Karena kalau debat itu bagi saya adalah satu kali kita berdiskusi, kita bungkam lawan debat kita sekali aja, udah dia nggak bisa keok. Ada dalam diskusi itu ada anak kalimat yang harus kita kunci, teman-teman. Saya merekomendasikan teman-teman untuk juga menonton sebuah film dengan judul itu The Great Debaters, bagaimana mempersiapkan sebuah debat yang bagus. Di film bagaimana sebuah kelompok kecil mahasiswa di Amerika, itu mahasiswa yang kelompok kulit hitam yang pada era itu masih rasis di Amerika, tapi kemudian mereka berdebat dan seorang profesor mempersiapkan tim kuda hitam ini yang tidak masuk perhitungan, berdebat lawan tim di University Harvard, dan akhirnya tim ini menang karena mereka menguasai bagaimana cara berdebat dengan baik. Nah, oke teman-teman, kita lihat itu yang paling penting ya. Nah, mari teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana sebuah perbandingan bagi kita untuk melihat pendekatan apologet di Indonesia dan dunia. Nah, saya di Indonesia saya mau kita untuk melihat ada dua apologet, tiga apologet. Ya, ada Edis TV, kemudian ada Budi Asali, dan kemudian ada David Tong ya. Dan di dunia kita bisa melihat Raffi Sakarias, ada William Lane Craig, kemudian Frank Turek ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu, karena kita memang pointernya Edis TV, maka kita melihat Edis TV. Yang pertama, kita melihat gaya utamanya adalah polemik, kemudian dia konfrontatif, kemudian kutipan langsung dari teks Islam ya, dari teks-teks Al-Quran, penguasaannya kepada ayat Al-Quran, dan kemudian penguasaan juga kepada hadis, entah itu hadis sohi, kemudian hadis sohi itu hadis Islam, Al-Bukhari dan lain-lain. Kemudian fokus apologetikanya Edis TV ini adalah perbandingan agama, jadi Kristen dan Islam. Kemudian pembelaan kepada Injil dan Kristologi. Jadi kalau teman-teman lihat Edis TV dalam diskusi, dia selalu pointer orang, membawa orang untuk how to understand the divinity of Christ. Ini yang paling hebat dari seorang Edis TV. Dan kita akan terus berdoa buat dia supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan lagi pakai beliau ya. Nah, itu fokus apologetika dari Edis TV. Kemudian kita bisa melihat gaya komunikasi. Gaya komunikasi Edis TV itu adalah retoris, tajam, kemudian debat ya. Kemudian dia menggunakan sindiran. Nah, ini juga yang cukup bagus. Jadi kita sebut dalam dunia debat itu satir. Ini yang keren. Nah, kelebihannya Edis TV ini adalah dia membuka mata, menyadarkan realita tentang perdebatan iman between Muslim and Christian, dan kemudian Edis TV adalah cocok untuk debat publik. Nah, jadi saya menempatkan Edis TV sebagai apologet pertama di Indonesia, bukan juga karena beliau yang paling hebat, tidak juga, tetapi hari ini kita bisa melihat fenomena bagaimana Tuhan sedang memakai Edis TV. Pada waktu yang lalu juga Tuhan sudah memakai pendeta Budi Asali, Stephen Tong dan lain-lain. Cuman karena semakin kesini, semakin TikTok itu digital platform sosial media itu berkembang, maka Edis TV lah yang disorot. Nah, teman-teman lihat yang kedua, kita melihat apologet Indonesia. Yang kedua adalah pendeta Budi Asali, Master Divinity Indonesia. Kemudian kita bisa melihat bahwa gaya utamanya beliau itu adalah teologi sistematis ya, reform. Kalau Edis TV karena memang dia lock out dari Muslim, kemudian lock in Kristen, jadi dia punya latar belakang pemahaman yang baik ya tentang Muslim. Nah, kemudian kita lihat Budi Asali, dia adalah teologi sistematis dan reformen. Fokus apologetika dari Pak Budi adalah kristologi ya. Kristologi, pembelaan doktrin Alkitab. Ini yang menjadi dua ciri khas utama dari seorang
eh, pendeta Dr. Budi Asali ini. Jadi kristologinya, pembelaan doktrin Alkitab sangat kuat. Kalau teman-teman suka teologi sistematis dan reform, teman-teman bisa mengunjungi channelnya beliau dan berdiskusi dengan beliau. Dia kaya sekali dengan perspektif tentang kristologi, pembelaan doktrin Alkitab, dan kalau dalam berdiskusi itu kutipan-kutipan para teolog lintas zaman itu beliau kuasai sekali. Nah, daru gaya komunikasi Pak Budi memang sedikit kaku ya, tapi beliau untuk penjelasan explanation-nya itu very deeper. Nah yang seringkali tidak populer kalau tidak paham dan tidak terlalu familiar dengan dengan teologi sistematis ala reform, teman-teman. Tapi kelebihan dari Pendeta Budi Asali ini adalah sangat kuat dalam dogma dan doktrin ya, cocok untuk jemaat yang berpikir teologis dan membangun struktur jemaat untuk berpikir teologis. Karena ketika seseorang sudah tidak punya tidak punya ortodoksi yang baik, maka otomatis ortolatreianya juga tidak baik dan praksisnya juga tidak baik. Nah teman-teman, nah kita lihat di sini yang berikut adalah David. Itu dua aja teman-teman. Nah, lalu saya mau kita pointer kepada Ravi Zacharias. Nah, Ravi Zacharias ya, asal dari Amerika. Kita bisa melihat dia filosofis evangelistik humanistik ya teman-teman. Jadi gaya utamanya Ravi Zacharias ini adalah filosofis evangelistis humanistik. Ada salah satu ketiga di Bali dia datang, dia membuat sebuah seminar. Saya berjuang sekali untuk hadir di sesi apologet itu, dan ada satu kutipan yang saya ingat sampai hari ini, when God does not make sense. Dan saya ada punya satu bukunya sampai hari ini di perpustakaan saya. Selain mengikuti buku-buku yang lain, pengajarnya beliau yang lain, sekalipun beliau udah almarhum ya. Jadi bagaimana dia menguasai pendekatan humanistik, pendekatan evangelis, dan pendekatan filosofi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis. Karena ada orang bertanya secara sains, perlu dijawab secara sains, secara historis maka dijawab secara historis, dan lain sebagainya. Dan kita lihat fokus apologetika dari Ravi Zacharias ini adalah the existence of God. Beliau banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ateis, agnostik. Ya, pertanyaan tunggalnya ateis itu kan sangat sederhana ya teman-teman, simple, adalah does God still exist? Apakah Allah exist? Jadi fokus tentang keberadaan Allah, tentang the existence of God. Nah itu yang seringkali dijawab oleh Ravi Zacharias, karena dia fokus kepada eksistensi Tuhan, moralitas, sufferings, dan iman di dunia modern ini. Yang kalau kita lihat di Western, di Barat, itu orang-orang meninggalkan iman mereka dan mereka jatuh kepada agnostik, ateis. They didn't trust to God, didn't believe to God, they cast away from church, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Nah yang berikut adalah teman-teman, kita lihat di sini gaya komunikasi dari Ravi Zacharias ini adalah halus, dia sangat empati, dan kemudian dialogis dan penuh kasih. Jadi kalau teman-teman lihat, bisa ketik Ravi Zacharias, jadi teman-teman bisa dia menjawab semua argumen itu dengan gestur yang baik, bahasa tubuh yang baik. Karena memang salah satu fokus utama dari pendekatan apologet itu berdasarkan basis biblika apologet itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Bagaimana seorang dengan tidak saja memenangkan argumen secara rasio, logika ya, tapi juga memenangkan hati orang itu kepada Kristus. Nah teman-teman, kemudian kita lihat di sini adalah kelebihan dari Ravi Zacharias ini adalah pendekatan penuh kasih dan menggabungkan logika dan hati. Nah ini salah satu kelebihan dari Ravi Zacharias. Jadi menggabungkan penuh kasih, menggabungkan logika, penalaran deduktif, dan juga dengan kasih. Dengan demikian maka seorang apologet itu, apologetika yang dilakukan itu can be a testimony as a living Christian to others, teman-teman. Nah yang berikut kita lihat, selain Ravi Zacharias ada William Lane Craig ya. William
Lane Craig, teman-teman. Nah, kita lihat pendekatan ya, gaya utama dari William Lane Craig ini adalah filsafat, ilmiah, debat, dan rasional. Ya, ilmiah dalam hal ini adalah sains. Jadi seringkali menggunakan pendekatan sains, teman-teman. Nah, di sini kita lihat gaya komunikasinya adalah eksistensi Tuhan, kemudian kebangkitan Yesus, dan logika Kristen. Teman-teman bisa lihat ada beberapa video saya tentang logika Kristen, teman-teman. Nah, yang dilakukan di sini adalah gaya komunikasinya dia adalah debat formal dan logis ketat. Ya, teman-teman bisa lihat. Lalu kemudian kelebihan dari William Lane Craig ini adalah sangat kuat di dalam argumen rasional dan sains. Jadi ada pendekatan sains yang harus kita kuasai, ada pendekatan rasional secara argumentatif yang harus kita kuasai. Nah, teman-teman, sampai hari ini seorang pun dari dunia muslim, scholar muslim, tidak dapat menjawab pertanyaan, bahkan mengalahkan di dalam debat seorang yang bernama Christian Prince. Ya. Yang kedua, seorang debater yang juga seorang yang teroris yang dicari oleh negaranya, yaitu tentang yang pernah datang di Indonesia, itu Zakir Naik. Juga semua ocehannya itu dapat dibantah dalam 1 menit. Itu ada 30 atau 25 kesalahan logikal falasi yang cari di YouTube. Ada logika falasi dalam 1 menit. Logika falasi dia itu udah 25 logika falasi. Jadi itu adalah untuk menjawab seorang yang bernama Lintang di bawah ini. Jadi belajar lagi. Ada banyak bukti. Jadi saya tidak ingin berdiskusi dan memberikan panggung kepada Anda di dalam room saya ini. So same on with you guys. So please enlarge your capacity watching the many videos about the debate and apologetics. So I hope it to enlarge your capacity. Okay, and then we move to the last guy, apologet. Okay, Frank Turek. Ya, itu kita bisa melihat di sini gaya utamanya dia adalah asertif, sains, dan populer, teman-teman. Dan kemudian itu fokus apologetikanya adalah logika pembelaan Kristen versus ateis di sini. Kemudian gaya komunikasi daripada Frank Turek, teman-teman bisa cari Frank Turek ya. Frank Turek adalah dinamis, kemudian komunikatif dan energik. Dan yang berikut adalah kelebihannya dia adalah cocok untuk mahasiswa dan anak muda yang berpikir kritis. Jadi teman-teman bisa cari Frank Turek dan William Craig dari Western ya, dari Amerika. Kemudian Raffi Sakarias di Indonesia kita bisa lihat ada Edis TV, itu rating pertama. Ada Budi Asali, teman-teman bisa lihat 2 orang ini. Kemudian ada pendeta Dr. Esra Soru, pendeta MYM, Dr. Verbum Veritatis atau The King Gadas. Kemudian ada Gracia Pelo yang dalam penguasaannya kepada literasi sangat kuat, very strongest. Kemudian paham bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani dan lain sebagainya. Teman-teman, ya itu yang unik, teman-teman. Sekarang yang unik ya, yang unik dari Edis TV itu adalah secara spesifik untuk konteks Indonesia, terutama menjawab klaim dari Islam apologetik, teman-teman. Kemudian itu adalah gaya yang memancing perhatian publik. Jadi di dalam dunia apologetik itu kita kenal ada namanya shock terapi apologetik. Jadi semacam shock terapi, ada efek kejut gitu ya. Itu yang unik dari teman-teman kalau nonton Edis TV. Lalu kemudian memberi jawaban yang tidak disensor atau disamarkan, yang kadang tidak berani disampaikan oleh yang lain, teman-teman. Jadi saran saya bagi para pendengar dan pelajar apologet adalah yang pertama, ada 5 poin. Kombinasikan gaya Edis TV dengan pendekatan lain, misalnya pelajari argumen dari Budi Asali atau Dr. Verbum Veritatis yang
very richly with literasi. Ya, teman-teman. Jika ingin mendalami sains, filsafat, lalu histori, literasi, teman-teman bisa belajar juga dari Dr. Bambang Nursena. Saya rekomendasikan karena Dr. Bambang khusus dalam konteks literasi dan sejarah, ya, dogma, doktrin beliau luar biasa. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kemudian teman-teman bisa gunakan Edis TV sebagai batu loncatan untuk mencari lebih dalam, bukan sebagai satu-satunya sumber. Jadi teman-teman, Tuhan memakai Edis TV pada era ini, tetapi ada banyak sumber yang lain. There's another source yang teman-teman bisa belajar. Misalnya, supaya jangan teman-teman jatuh kepada Wanenes, teman-teman. Posisi teologi saya adalah posisi Tritunggal, teman-teman. Jadi saya jujur sekali ketika berdiskusi, saya menyampaikan posisi teologi saya. Jadi teman-teman bisa Dr. Ezra Soru, Dr. Verbum Veritatis, dan lain-lain, si Bang Ion, dan teman-teman yang lain. Itu teman-teman saya sampaikan. Jadi kemudian doakan dan uji setiap roh. Jadi pastikan argumen tidak hanya kuat, teman-teman, ya. Argumen tidak hanya kuat, tetapi juga sejajar dengan kasih karunia Kristus, teman-teman. Jadi kita mendengar, tapi juga kita perlu uji. Tidak sekedar kita yes, amin, tapi kita perlu uji. Nah, Alkitab berkata dalam Tesalonika adalah bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kemudian kita bisa melihat bagaimana proses pengujian itu ada dalam Kisah Rasul 17 ayat 10. Orang-orang di Berea itu melakukan the first process of hermeneutics. Jadi mereka belajar tentang hermeneutics di situ. Tentang hermeneutics, mengajukan pertanyaan-pertanyaan critical thinking tentang Paulus. Di situ dikatakan lalu mereka belajar Alkitab setiap hari dan menyelidiki Alkitab apakah benar yang disampaikan oleh Paulus, teman-teman. Nah, jadi ujilah segala sesuatu dan setiap roh. Jangan karena orang itu sedang lagi tenar, fenomena, kita kemudian mengikuti pakai kacamata kuda. Jadi tidak juga. Kita bersyukur, kita berdoa buat Edis TV, tapi kita juga harus tetap waspada, mendoakan dia dan menguji setiap roh. Karena itu anjuran Alkitab, karena tidak semua orang itu, karena setiap orang punya, khususnya hamba Tuhan, setiap orang itu punya kapasitas. Semua orang punya peluang untuk menyesatkan. Nah, misalnya kayak kita yang memang punya latar belakang sekolah seperti itu, ya sarjana biblika, maka kita punya peluang untuk bisa menyesatkan orang, ya. Dan jemaat yang orang awam punya peluang untuk disesatkan. Karena itu Alkitab itu menjadi main foundation as a filter for the Christian teachings, teman-teman. Yang berikut adalah kita gunakan sesuai konteks. Edis TV cocok untuk dialog interfaith yang memang agak sedikit keras, yang tidak terbiasa atau beda dengan penginjilan personal yang lembut, ya. Nah, Edis TV memang langsung strike to the point bagi orang-orang yang terbiasa, ya, belajar pelan-pelan. Jadi gunakan sesuai konteks, ya, teman-teman. Nah, yang berikut adalah pelajari Alkitab terlebih dahulu agar kita punya pemahaman yang deeper, yang lebih dalam, agar tetap berakar kuat. Jadi tidak saja kita pintar debat, tapi kita punya iman yang kuat dan berakar kepada Kristus Yesus. Jadi kita punya pemahaman yang memadai, penalaran logika yang memadai, kita punya pemahaman yang kuat tentang doktrin Kristen, tapi juga hati kita penuh dengan kasih. Tidak saja pintar berdebat, tapi kita punya kasih, karakter Kristen itu very strongest dalam hidup kita. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan bagi kita, sehingga kita punya perspektif yang baik, ya. Doakan Edis TV, para apologet yang lain yang ada Dr. Ezra Soru, ada Verbum Veritatis, kemudian ada Bom dan lain-lain, Ion dan lain-lain. Kita doakan mereka, so they can be blessing for others, to reach other people and bring them to Jesus Christ. Jadi mari kita berdoa, teman-teman. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kasih karunia Allah yang jauh melampaui setiap roh, akal, dan pikiran menolong kami, sehingga kami tidak saja menjadi orang Kristen yang punya pemahaman
uh, Tuhan, education and knowledge about God, but we have a personal encounter with you, God. We have a strongest character as a Christian to love each one another. Dan bagi kami Tuhan, hidup kami dapat menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. So we stand in our praying this day, God. Jesus, we bring Edis TV and all the Christian apologete in TikTok, God. Bless them, use them, God, for you glorify, to bring the other people to your kingdom. In the holy mighty name we pray. Hallelujah. Amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan saya pada lain momentum ya, dan kesempatan, karena ada begitu banyak kerjaan pelayanan yang harus dikerjakan. Jadi saya merasa hanya untuk hal-hal yang penting, saya penting untuk merefer, mention itu menjadi sebuah arahan bagi kita. So God bless you teman-teman semua dengan rumah tangga, pelayanan, pekerjaan apapun yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terus menjadi orang Kristen yang menjadi berkat dimanapun teman-teman semua berada. Terus menjadi berkat. Gunakan TikTok untuk terus menjadi berkat, sharing tentang Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan seluruh umat manusia. Dan yang percaya kepadanya selamat, yang tidak percaya binasa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ut omnes unum sin. Bismi albi wal ibni warahul kudusi al illahu wahid aslan waslan.